وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka rincian ulama tentang pemanfaatan surah, yaitu setelah kita mengetahui bahwa hukum asalnya terlarang memanfaatkan surah, dan juga telah kita sebutkan ada pemanfaatan yang dibolehkan, maka pembahasan tentang iktina pemanfaatan gambar makhluk bernyawa ini perlu dirinci beberapa keadaan. Syekh Al-Utsaimin meringkas sebagai berikut. Pertama, surah mujassamah, yaitu gambar yang ada anggota badannya lengkap, maka tidak boleh menggunakannya. Jadi komplit itu kepala, tangan, kaki, mata, hidung. Hal ini dinukil dari Arabi bahwa ulama ijma dalam hal ini disebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnul Arabi mengatakan hadzal ijma ini muhallahu fi ghairi la bil banat, haramnya menggunakan gambar bernyawa ini ijma ulama, kecuali apa? Lakbil banat, kecuali mainan anak perempuan boleh. Berarti apa? Boneka boleh gitu. Kama sa'adzkuruhu, sebagaimana aku akan sebutkan fibabin dalam bab man sawwara surah, bab tentang orang yang menggambar bentuk-bentuk gambar. Ya. Jadi menurut Ibnul Arabi, ini kalau konteksnya mainan anak kecil dalam artian anak perempuan, boleh. Doa anak saya laki-laki tak kasih boneka yojo gitu. Laki-laki itu mainannya itu ya tembak-tembakan, mobil-mobilan gitu ya. Jadi laki-laki dikasih mainan boneka. Kan lucu ya, iya lucu. Tapi lama-lama nanti itu menyebabkan jiwa kelaki-lakiannya jadi tumpul gitu loh. Coro pisau itu nggak kamu asah, tapi kamu biarin aja sampai berkarat. Akhirnya laki-laki jadi melambai. Jadi orang tua nggak sadar itu. Makanya ulama itu sudah merumuskan itu. Kalaupun harus jadi mainan, mainannya anak-anak. Nanti ada orang wis gede dolanan boneka, kan? Gede kaya angga ngeloni boneka. Lah ngopo ngeloni boneka enggak? Lah sing real rung duwe. Akhirnya tuku boneka sing sak gedene wong. Ada itu sekarang dibikin boneka beruang segede orang. Ya enak ngene. Bonbinnya beruang gede ya. Maka itu juga nggak boleh ya laki-laki itu jauh-jauh dari boneka lah gitu. Ya. Jangan dekat-dekat sama boneka, nanti enggak jiwa. Kelaki-lakiannya tumpul. Suruh nganterin ke toilet nggak berani gitu kan. Malah sebaliknya, aku anterin ke toilet ngomong sama istrinya. Ini kebalik-balik ya gitu. Karena laki-laki itu nanti kalau ada panggilan jihad ya harus berangkat gitu. Mosok wedi gitu. Nggak ada kamu takut menang atau kalah mangkat gitu. Musuhnya gede apa cilik ya kudu wani gitu. Makanya yang kemarin tak ceritakan carok 2:10 itu ya yang disayangkan adalah bunuh-bunuhan sesama orang Islam ya toh. Harusnya itu keahliannya itu ya digunakan untuk jihad ya itu mantap itu untuk membela kaum muslimin ya. Tapi hanya untuk membela gengsi karena kesorot motor itu. Sudahlah. Sudah terjadi gitu. Nasi sudah menjadi squawking gitu. Nggak bisa balik lagi menjadi bubur gitu. Allah wa iyyakum. Jenis kedua, nah, surah ghairu mujassama, yaitu gambar yang tidak utuh, cuman anggota-anggota badannya aja. Dirinci lagi, pertama gambar yang digantung atau diagungkan. Seperti gambar raja, presiden, menteri, ulama, kiai, tokoh, habib. Pemanfaatan seperti ini haram karena termasuk hulu terhadap makhluk dan tasyabuh para penyembah berhala. Jadi nggak benar ya kalau memandang wajah Habib itu kemudian menyebabkan ini dan itu terus gambarnya digantung gitu. Kalaupun itu ada pernyataan ulama seperti itu, maka konteksnya adalah orang hidup ya, bukan orang mati. Makanya kamu dapati di beberapa warung Padang itu digantung tuh gambar leluhur mereka yang nanti katanya mendatangkan rezeki itu udah masuk di wilayah kesyirikan, hati-hati gitu. Ya. Habib-habib juga gitu, gantung di rumah-rumah gambarnya ini dilarang. Yang larang bukan saya, yang larang ayat, yang larang hadis gitu loh. Dan orang Islam kalau udah datang ayat, datang hadis, ya jangan protes. Nanti dikasih tahu kayak gitu, wes Wahabi gitu. Ya, enggak kayak gitu cara beragama. Kata Imam Ahmad, ya toh, usul sunnah indana al itiba. Ya, pondasi agama kita kalau beragama itu yang ngikut siapa? Yang ngikut Allah dan Rasulnya. Allah itu melalui ayat, Rasulnya melalui hadis.
Hadis ya juga hadis yang sahih. Nah, ayat-ayatnya pilih yang sahih lah. Kalau udah ayat ada di Al-Qur'an ya itu pasti sahih lah gitu. Makanya nanti para ulama menjelaskan tentang Al-Qur'an itu kalamullah. Siapa yang kemudian mengatakan satu huruf dalam Al-Qur'an itu bermasalah, maka dia kafir. Hati-hati gitu. Bagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, dakhala Nabi SAW Makkah. Nah, Nabi SAW masuk kota Makkah wa haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah salah sumi'ah wasituna nusuban. Sekitar Ka'bah ada 360 berhala faja'ala yat'unuha bi'udin biyadih. Nabi SAW menghancurkan dengan kayu di tangannya. Keprui sampai hancur. Waja'ala yaqul, dan kemudian waktu melakukan itu beliau berkata atau membaca firman Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Berarti ayat ini ya tahu kebenaran dan kebatilan berarti apa? Patung itu batil. Yang benar apa? Jangan ada patung gitu loh. Itu. Jangan agungkan gambar patung atau apapun yang harus diagungkan untuk Allah gitu loh. Nah, kata Habib Fulan begini 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 ya biarkan dong yang ini yang mengatakan Allah yang mempraktekkan nabinya ngapain ikutin Habib ya. Jadi ini bukan soal membenci Habib bukan, tapi lebih kita membenci karena kenapa dia kok nggak sesuai dengan yang diperbuat datuknya, nenek moyangnya, kakeknya itu aja gitu. Kita nggak ada masalah dengan nasabnya gitu ya. Mau ngaku silakan gitu kan, soal nanti dia hanya sekedar pengakuan kembali ke yang bersangkutan. Cuman ketika Anda ngaku, mbok iya kayak mbahmu gitu loh. Mbahmu aja menghancurkan berhala di Ka'bah kok masa kamu malah bikin berhala-berhala yang baru. Masa kuburan diagung-agungkan, dikeramatkan ya. Tentu ini yang harus kita pertanyakan gitu loh. Kemana gitu loh. Keyakinanmu yang lurus, milah Ibrahim yang diajarkan datukmu mana gitu. Yang kedua, gambar yang digantung itu untuk dikenang. Misal orang mati ya toh. Bapak kita mati, kita gantung, ibu kita mati, kita gantung. Gimana? Maka semisal orang yang menggantung gambar orang tuanya, anaknya, teman, sahabat di ruangan mereka, manfaatan seperti ini diharamkan karena dua hal. Satu, tetap haram ya, karena akan timbul keterikatan hati pada individu yang digantung gambar tersebut dengan keterikatan yang kuat. Ini akan berpengaruh besar terhadap kecintaan seorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena gini loh, orang mati, biarin dia mati di kuburannya. Tugas kita orang hidup mendoakan dia. Nggak harus kemudian kita taruh gambarnya di rumah kita untuk kita tangisi tiap saat. Padahal apa? Harusnya yang harus kita tangisi, amal kita ini sudah cukup nggak untuk sanggup mati kan gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan dirimu itu loh dengan ketakwaan. Dan itu bekal yang terbaik. Bukan menyibukkan diri dengan nangisi orang mati. Wong dengan ditangisi orang mati nggak tangi, gitu kan? Maka yang paling penting adalah didoakan. Maka hakikat cinta seseorang kepada orang mati itu bukan digantung gambarnya, tapi didoakan. Oh itu loh. Itu yang harus difahami. Ditangisi tiap hari itu nggak akan menyebabkan tambah baik orang yang mati. Gitu. Yang ada justru menambah buruk orang yang hidup. Ya, setiap hari sedih, akhirnya mungkin lupa ibadah, gitu kan? Sibuk dengan meratap, akhirnya kemudian lupa mendoakan. Nah, ini keinginan setan tuh kayak gitu. Gimana caranya menjauhkan orang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikatnya yang benar tuh apa? Ya taruh itu gambarnya di album, simpen dah gitu aja. Sekali-kali kalau pengen inget ya buka silakan. Tapi kalau kemudian digantung tiap hari buka pintu, bahkan perlu di dalam WC digantung biar pas jongkok melihat gitu kan, maka itu nggak akan menambah baik pada kehidupan seorang. Ya. Sehingga membagi rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan kepada makhluk nih. Jadi harusnya kita tuh selalu berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian selalu memandangi masa lalu orang-orang yang mati, yang kita kasihi, kemudian kita nggak bisa move on. Ya, ya Mas Eko ya, nggak usah digantung gambarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Habibaka haunama. Kalau kamu pernah mencintai seseorang, cintai sekedar wae. Kenapa? Asa ayyakuna baghidoka yauman ma. Karena suatu ketika kamu akan menjadikan dia orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidoka haunan ma. Dan kalaupun kamu harus membenci seseorang, sekedar wae, nggak usah berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi dia akan paling kamu cintai. Kalau membenci Habibi, Mas Angga, gitu sekedarnya aja. Barangkali nanti dia akan menjadi Habibimu. Waduh.
Itu, jadi jangan terlalu benci, nanti cinta. Jangan terlalu cinta, nanti benci. Itu yang ngomong Ali radhiyallahu anhu, dan itu sampai hari ini kita sering dengar ya, cinta itu sekedarnya aja, gitu. Ya itulah, karena orang terlalu cinta akhirnya begitu mati stres. Banyak orang gila ketika ditinggal orang yang dicintainya. Kenapa? Ya tadi itu, berlebihan dalam mencinta. Makanya nanti dalam bab al-wala wal bara, cinta itu harus sinkron dengan Allah dan Rasulnya. Punya istri cantik, cinta, alhamdulillah nggak apa-apa. Istrinya suruh sholat nggak mau, kamu tetap cinta, masya Allah gitu kan. Nah itu loh. Jadi cinta itu harus disinkronkan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ayu ning ra sholat yo, mending golek sing luwih ayu ning sholat kan gitu. Yang kedua, terdapat hadis dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Abu Thalhah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikah, malaikat enggak mau masuk kemana? Baitan fihi kalb wala surah, pada rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Jenis ketiga, jadi nggak boleh ya. Gambar tersebut digantung untuk hiasan atau aksesoris. Sekedar hiasan, misal gambar pemain bola itu kan, mungkin orangnya hidup tapi kita senang memandangnya. Maka ini juga diharamkan berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, di mana Aisyah mengatakan qadima Rasulullah SAW min safar. Nabi SAW pernah pulang dari safar, waqad satartu bikiramin li ala sahwatin li fiha tamasilu. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan kirom, tirai yang apa? Di situ ada gambarnya, fiha tamasil, ada gambar makhluk bernyawanya. Falamma ra'ahu, ketika Nabi SAW melihatnya, hatakahu. Kemudian apa namanya? Wajahnya berubah. Waqala, dan berkata, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat, alladzi yudohuna fi khalqillah, yang ingin menyerupai dalam penciptaan Allah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, faja'alnahu wisadatan au wisadata ini. Kemudian kami apa namanya? Robek, kami potong menjadi 2 atau 1 buat sarung bantal. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi nggak seneng gitu kalau itu ada di rumahnya. Padahal kelambu mungkin ya baru gitu kan, copot sama Aisyah kemudian dijadikan yang lain. Demikian juga Aisyah pernah mengatakan annaha istarot numrukotan fiha tasawiru. Aisyah pernah membeli numrukoh, bantal yang digunakan buat duduk. Jadi orang Arab itu punya sandaran apa semacam lincah gitu loh. Nah, itu di tempat-tempat itu kadang tuh ada bantalnya buat sandaran, buat duduk gitu. Jadi nggak kayak di kita ya, ningwi bantal kok udunen katanya. Itu khurafat ya. Orang Arab justru beberapa bantalnya itu memang buat duduk gitu. Faqoma Nabi SAW, begitu lihat ada gambarnya Nabi berdiri gitu kan. Bilbab gitu kan. Kemudian Nabi berdiri sampai ke depan pintu gitu. Maaf. Faqoma Nabi SAW bilbab, ketika Nabi SAW berdiri di depan pintu, falam yadkhul, nggak mau masuk gitu. Kenapa? Karena lihat bantal tadi loh. Numrukoh yang ada gambarnya. Fakultu, kemudian aku berkata, ini tabiat wanita solehah tuh, kalau suaminya nesu dia, kemudian kalau suaminya marah, kemudian dia pengen supaya suaminya jangan marah gitu. Atau bu ilallah mimma adnabtu. Ya Rasul, aku akan bertobat pada Allah kalau memang aku berbuat dosa. Qala, kemudian beliau bersabda, mahadihin numrukoh. Apa ini bantal kayak gini wahai Aisyah? Qultu, aku berkata, litajlisa 'alaiha wa tasawwadaha. Ini untuk engkau duduk ya Rasul, dan untuk engkau bersandar gitu kan, senderan atau bisa juga jadikan bantal gitu kan. Qala, Nabi kemudian bersabda, inna ashaba hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sungguh yang buat gambar ini atau pemilik gambar ini itu akan atau diadab pada hari kiamat. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang sudah kau buat ini. Wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Karena malaikat, dan sungguhnya malaikat nggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar ini. Jadi tetap nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, gambar tersebut dihinakan seperti gambar yang ada di karpet atau di bantal. Atau gambar yang ada di bejana-bejana gelas piring atau alas makan atau misalnya. Maka Imam Nawawi menukil pendapat dari jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in tentang bolehnya menggunakan gambar tersebut, dan ini pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, demikian juga
mu'tamad dalam madhab Hanabilah. Pendapat inilah yang sesuai dengan dohir hadis Aisyah tentang korom bergambar yang sudah disebutkan di atas. Adapun kompromi antara hadis korom yang membolehkan gambar dibantal dengan hadis numrukoh yang melarang adalah bisa jadi gambar surah yang pada korom adalah gambar yang terpotong sehingga bukan lagi gambar yang mujassamah, bukan gambar yang utuh, sedangkan gambar surah yang ada pada hadis numrukoh adalah gambar yang mujassamah atau gambar yang. Jadi kalau gambarnya terpotong, ya sebagian ulama masih membolehkan. Jadi misal badan neto atau kepala neto atau kepala nggak ada matanya, itu sebagian ulama masih membolehkan. Jadi kalau kamu mau jualan baju itu pakai manekin, ya, manekinnya nggak usah pakai kepala. Atau kalau kepala neto kan namanya jualan kudung kan nggak mungkin dikasih di manekin badan kan, nah, maka manekin kepalanya matanya dihilangi. Ya, kayak gitu-gitulah. Atau jangan-jangan kamu jadi pengusaha manekin, ya, maka jangan mau kalau kemudian suruh bikin manekin yang komplit ada matanya, hilangin matanya. Bagian mukanya dibikin datar gitu loh, kan bisa. Yang penting kan kudung gitu kan, kudungnya masuk, oh nek dipakai itu modelnya kayak gini gitu. Ya, jadi itu nanti kemana-mana tuh, ya, apa namanya, hukum ini bisa kemana-mana. Misal kamu jadi pengusaha apalagi tuh yang bikin-bikin kerajinan gitulah, misal kerajinan ayunan gitu-gitu kan suka ada apa itu namanya bongsok gajah-gajahan segala macam gitu. Nah itu juga harus dibikin dengan menghilangi beberapa anggota badan yang kemudian dengan hilangnya anggota badan itu ya berarti ini bukan binatang. Tapi kalau gajah nggak pakai mata itu kan ya berarti gimana ceritanya gajah kok nggak pakai mata? Umumnya gajah kan pakai mata. Nah, atau badannya gajah tapi nggak ada kepalanya gitu kan itu bisa juga. Jenis kelima, gambar yang termasuk umumul balwa, yaitu perkara yang sulit lepas darinya. Umumul balwa itu artinya nggak mungkin hilang gitu kan. Ada lah di masyarakat itu mesti ada. Seperti gambar yang ada pada majalah, koran dan sebagian buku. Buku pelajaran maksudnya ya, bukan buku yang digunakan untuk menggambar. Dan orang yang memanfaatkan hal tersebut bukan menjadi gambarnya sebagai tujuan, bahkan ia benci pada gambar-gambar yang ada, namun ia butuh pada benda-benda tersebut ya karena itu sebagai informasi di koran misalnya gitu atau di berita atau foto dari presiden tertentu atau misal kayak saya di kantor gitu kan, ketika kita dinas ke satu tempat rapat, itu laporannya harus pakai foto gitu kan. Nah, itu artinya itu nggak bisa dihindari gitu, karena kalau nggak ada itu ya laporannya nggak diterima gitu. Nah, maka untuk menghilangkan gambar-gambar yang ada itu sulit sekali, demikian juga gambar yang ada pada uang itu loh, uang kita, berupa gambar raja, gambar pejabat, dan gambar para tokoh yang ini terjadi di negeri-negeri Islam. Jadi sebenarnya nek bisa jangan dikasih gambar-gambar itu, tapi ya keputusan pemerintah ya, qadarullah ala kulli hal mereka memutuskan harus dikasih gambar-gambar itu ya sudah, kita kan nggak bisa hindari tuh. Kan nggak mungkin kita, aku mau pakai duit yang ada gambar orangnya, ya akhirnya kamu nyekelnya duit receh terus kan, ya nggak mungkin juga. Maka menurut saya, penulis, gambar yang jenis ini tidak mengapa dimanfaatkan. Jadi uang, buku-buku pelajaran, buku IPA gitu kan. Untuk jelaskan bedanya burung perenjak sama ciblek itu apa gitu. Nek nggak dikasih detailnya kan nggak bisa kan kelihatannya. Maka itu diperlukan karena Allah Ta'ala telah menjadikan kesulitan pada hambanya dan tidak membebani hambanya pada sesuatu yang tidak dilampauinya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam kondisi tertentu dibutuhkan ya nggak apa-apa. Foto-foto paspor, foto KTP, foto ijazah itu nggak apa-apa. Diringkas dalam beberapa pembahasan dan penjelasan beliau dalam Majmu' Fatawa di Ar-Rosail, War-Rosail Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.